di Maps itu Malang itu 18 jam naik motor. Begitu nyampe sana saya 3 hari 2 malam baru nyampe. Oke brosis, selamat datang. Sampai berjumpa kembali dalam acara Si Ngerti seputar informasi ngobrol bersama community. Nah, untuk kali ini kita kehadiran narasumber dari salah satu anggota Honda Specie Riders Club Jakarta, Bro Imam Farhan. Halo, Selamat Sigit. datang. Waduh. Terima kasih undangannya. Langsung ambles joknya. Tapi enak Pak ini Pak joknya. Gue bingung kata si Orandi undang Imam bang, Imam nih ya prestasinya apaan di klub nggak ada gitu kan? Iya. Banyak Pak. Oh, banyak gitu, ya, nggak ketahuan ya? Nggak ketahuan. Belum dikulik ya? Belum. Makanya mau kita kulik hari ini nih. Boleh. Udah Imam. Dulu lo tuh gabung Spesi itu tahun berapa ya? Pas deklarasi nggak ada ya? Deklar nggak ada. Pak berarti pas lagi deklar gua tuh lagi kerja Pak. Kerjanya di Honda. Oh. Bikin mesin. Emang lu sempet lu ya? Sempet gua. Sama kayak berarti, situ berarti ya? Apa sih? Jung apa? Jung aduh nggak tahu lah. Siapa? Yang deklarasi juga, yang deklarasi juga kacamata. Lupa udah. Saya aja Pak Oh iya, itu dia ya, yang bahas lo kan ya. Ya jadi Iya. pas deklar berarti masih bikin motor tuh di Sunter. Di AM Sunter. Mulai gabungnya itu 2012 berarti. 2014. 14. Ya, tapi dari tahun 2012 tuh udah scroll Facebook Honda Specie itu apa sih gitu. Scroll doang, masuk nggak berani. Tapi untuk kerja di situ lu udah punya Specie apa belum? Udah. Motor pertama berarti Specie itu motor kedua setelah gua Karisma dulu. Karisma habis Karisma Mega Pro. Kenapa masuk KFC dulu gue yang lantik? Ya kan nggak tahu. Lucunya ya. Karisma Mega Pro baru ke Specie itu, Specie. Berarti warna apa tuh? Hitam apa yang putih? Putih yang putih. Sekarang racing yang lagi diban, Yeah. lagi dibenerin lah, lagi di restorasi ya gitu. Jadi scroll Facebook, cuma lihat-lihat doang. Kopdarnya di mana? Di Blok M. Suryo. Ya Blok A ya, Blok A. Blok A cuma scroll doang. Pas Blok S. Blok S ya. Jalan Suryo kan? Gua tuh gabung pas udah pindah ke Wanarta yang di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Tapi posisinya bukan Honda Specie Rider Club, tapi HSR 17, Honda Specie Ring 17. Karena pas lagi kumpul, ya kejebaknya tuh sama anak-anak HSR ini gitu. Jadi ya udah Mam, lu ketuanya, ya udah langsung diketok gitu kan. Padahal maunya ya yang ke-14-nya gitu. Iya. Diketok balas gak Bang? Ya enggak lah. Ya udah pasrah ya udah aja gitu kan. Nah, udah kayak begitu, jalan sekitar sebulan. Gua kopdar terus, yang kumpulnya itu ya anak-anak HSRC, bukan pindah sih, jadi nongkrong bareng aja, ngalir. Ya udah kalau ada kopdaran, ada acara dari AHM, ada touring, terus sama ada apa tuh itu Honda Bikers Day, ya gue ikut aja. Oh berarti awalnya itu dari Facebook itu ya, HSR kali Facebook, ya? Facebook HSR, bukan dari HSRC-nya bukan ya? HSRC. Tapi ketemu anak-anaknya itu kita bikin HSRC. Ngebikin HSR 17. Nah, itu yang bikin Facebooknya tuh gue HSR 17 berarti itu. motor dulu Ring 17? Ring 17 yang masih cabe-cabean gitu ya. Ini badan masih langsing berarti ya? Iya, sekarang 110. Dulu 70. Gila. 70. Dulu belum ada mata panah, Pak. Sekarang udah tebel banget. Iya. Gadang mulu yang ngedit ya? Ngedit ya. Kalau nama lu ANZ tuh apaan sih? ANZ. Aduh, Aan. makin panjang nih, nggak kelar-kelar nih. Ingat aja, kan biar baru 20 menit. ANZ itu gini, jadi kalau gue malah ingetnya ANZ Bang ANZ dulu kan, kalau punya kartu kredit ANZ. Friendster, tahu Friendster? Iya. Nah, dari Friendster. Jadi kalau misalnya Pak Sigit nih, Pak Sigit punya nama gaul, Sigit jadi dia Gits, jadi Git pakai Z Gits. Nah, gue tuh panggilan kecil gue tuh Aan, ya. Aan jadinya Ans. Cuma 3 huruf, A N Z. Pas 2009 ketemu temen gue namanya Teta. Dia tuh apa namanya? Ngucap bukan An tapi ANZ. Gitu, ANZ. Wah, keren nih. Wah, bisa nama jawab panggung gue nih gitu. Gue ambil lah nama ANZ, taruh di Instagram. Gitu. Ya kan kalau nggak gini orang nggak tahu. Autonya akunnya doang ANZ. Ya, @ANZ. Iya kan? Iya. Ini ya Pak ya, sales KTA ANZ tuh. Lu gue punya ceceknya tuh ANZ tuh. Tapi dikira orang-orang, ya gue kerja di Bang NZ. Ya, makanya gue kirain lo debt call-nya. Iya. Sekarang lagi yang call 5. Ada yang DM, gini DM.
orang collection ya, Pak? Mas, ada lowongan gak di bank anjir? Di apa sih? Itu bukan bank, tapi nama panggung gua sih. Iya, Gitu. iya, Nama iya. Nik sih, Pak. Ini kayak gue si Agate gitu kan. Aha. Dulu kan zaman kuliah bikin apa ya email gitu kan. Temen gue bawa hard disk. Apa nih hard disknya si Agate? Oh bagus juga nih. Gitu. Sampai sekarang gue pakai. Oh, pakai berarti. Iya si Agate. Ya, Si itulah Agate model-model- Barakuda dulu kan hard disknya. Nama-nama keren lah gitu ya. Oh iya nama panggung. Nama panggung. Kayak buat di IG, buat di Twitter ya pakai itu gitu. Nah dulu touring yang pertama lu sama RC ke Touring pertama ke puncak lah. yang di mana sih? Ke Puncak Bogor. Enggak acara Oh, kalau yang jauh enggak itu mah Femgate ya? bukan touring biasa doang sih, klub touring biasa. Kalau touring jauhnya berarti langsung ke HBD kayak lupa gua pokoknya touring Oh yang kecil-kecil. Ambarawa Ambarawa ikut nggak lo? Ambarawa ikut, Yang tapi nginep di rumah Jogja dulu, Jogja. mm. Jogja Oh, dulu. Gunung Kidul. Gunung Kidul ya, Gunung Kidul. Ya pokoknya semua HBD ikut lah. Mm. Kecuali yang awal tuh ada Anyer ya. Anyer kan udah jauh banget ya. Tanjung Tum. Anyer, terusnya Pacitan itu enggak, terusnya ada Pandawa. Prambanan ya. Mm. Nah itu enggak karena belum masuk ke klub Masuk. kan. Ya. Mm. Kalau touring mah rata-rata kalau yang jauh-jauh sama misalnya AHJ ya rata-rata ikut. Ya, ya. Iya. Gitu. Sampai kemarin tuh ya. Sampai kemarin kalau kita Malang ke tuh ya. mana ya? Malang, Pak. Aduh, Iya. cerita Malang sedih sih. Sedih ya. Sedih tapi seru sih. Kenapa, Pak? Sedih, gua langsung ceritain ya. Jadi gini, aduh, apa namanya? Jadi izin sama istri tuh berarti 3 bulan sebelum jalan gua udah bikin jadwal. Mm-mm. Jadwal akhir tahun gua nih touring sini. Jadi jangan ganggu. Mm-mm. Jadi gua punya jadwal, lu punya jadwal ya. Jadi biar adil lah gitu kan, udah tuh. Udah gitu. Tapi gua sebelum ke Malang, gua beli motor dulu Spesi. Karena Spesi yang satunya tuh lagi nggak baik lah. Iya. Beli dulu. Beli hitam ini ya? Beli yang hitam yang jadi hijau sekarang. Mm. Beli yang hitam, ngerapihin. Di Maps itu Malang itu 18 jam Mm. naik motor. Begitu nyampe sana saya 3 hari 2 malam baru nyampe. 3 hari gitu. Gara-gara Kan. Ibai sedih Gara-gara- Iya. Jadi udah seneng nih dari berangkat dari Jakarta sampai Cirebon itu kita perbatasan jadwal. Cirebon itu malah cepet 1,5 jam malah. Mm. Cepet begitu di perbatasan Cirebon motor Ibai mabok tuh, mabok, meledak lah gitu ya. Turun itu ngendor sekitar 3 jam. Terusnya didorong ya pakai kaki. Ya. Di stud sampai Tegal. Di stud sampai Tegal itu ketemu si John lah di stud sampai Tegal. Itu ngendornya lama banget sampai asar. Asar. Ya udah. Terus gue nyerah, wah gue mau balik nih kayak nih. Itu pas ada di... Sempat pikiran tuh? Sempat kepikiran, Pak. Anjing gak nyampe-nyampein aja gitu kan. Nyampe di Ngawi kayaknya. Wah gue putar balik gitu. Sebelum Semarang gue udah, wah gue putar balik gitu kan. Dalam hati doang. Tapi gue pikir, kalau gue putar balik sama aja nih. Iya. Jauh. Lanjut aja lah sampai Malang gitu. Terus anak-anak lupa tepar lagi kecapean lagi. Oh iya, Makin gitu. lama lagi deh tuh. Makin lama ya. Cuma nikmatin aja setiap detiknya lah. Yo, Gitu. namanya touring kan nikmatin aja gitu waktunya. Iya. Kadang kita prediksinya begini nggak taunya luar dari estimasi ya udah karena kondisi di jalan. Tapi pas Gitu. biasa lah. Sebenarnya Tapi kenapa lo pakai spesi gitu nggak pakai PC atau EDV di atau rumah apa? ada pecek sih. Ya Idealis. bukan apa sih? Gua kan spesi ya gitu Klubnya kan. spesi. Ya biar nyampe sana tuh orang-orang tahu gitu. Oh, Masih kebanggaan ada. gitu kan. Ya itu dia, Pak. Nih, nih. masih ada, terus Oh, ada. iya. Masih ada. Kan ada yang beberapa Menunjukkan eksistensi deh nih Ya, gitu betul kan, lah. kepada klub yang nanti hadir di ABD. Oh, nanti kan masih ada spesi kayak gitu iya, kan. walaupun apa namanya ada beberapa yang udah dijual gitu kan. Ya seenggaknya ada perwakilan yang dari spesi itu nyampe ke Malang gitu. Karena kita di sana tuh ditungguin di mana sih ya? Salatiga tuh ditungguin sama anak Salatiga spesi sana gitu kan. Di Malang ketemu semua, kita samperin satu-satu gitu. Pas salah 3 dapat 7. 7, benar 7 Salatiga, udah. Salatiga 7. Gitu ya. Tapi puasnya itu begitu kita nyampe kan gua nyampe sana langsung ke Pasigit kan. Tapping ya sebenarnya cuma ngincer pincornya aja sih. Iya, iya. Tapping emang lagi live apa gimana? Tapping. Oh enggak. Tap HCID gitu kan. Oh, tapping HCID. Iya gitu bisa aja nih. Saya awam nih, Pak Imam.
Yang sana tap udah dapet pincuran udah gitu doang. Habis itu pulang tidur. Berarti acaranya atau apa mah ya nggak terlalu banget ya. Iya, kalau Penting, dari saya karena siap ke HBD malamnya gitu-gitu tuh aja. malamnya nggak ke sana gitu. Incerannya taping, jajan baju cuma kemarin baju kehabisan. Maksudnya 3XL habis tuh nggak jadi jalan. Dan ya udah ambil taping, ambil pincur bla bla bla, balik ke hotel gitu. Oh, lebih ngejar ke registrasinya ya. Iya. Kalau rangkaian acaranya emang nggak terlalu ini ya, paling gitu aja ya. Gitu-gitu aja sih. Cuma ya kita ikutin tuh ada lomba apa, kita puterin. Cuma malamnya kan Keburu dangdut capek. ya. Dangdut ya. Happy. Si Happy ya. Happy. Oh, nggak gua ikutin. Di ini aja. Bisa disewa sendiri itu mah ya. Iya, fokus Bromo dong. Oh iya. Kemarin fokus Bromo itu sih inceran. Fokus Bromonya. Nah, melihat kesibukan lo kan Imam, apa namanya, punya apa ya, usaha apa? Usaha, Pak. Ya usaha berarti ya. Usaha DRVC Oh, ini. ini. Iya. Oh, ini dia nih. Sengaja diundang, promoin. Enggak, Biar dia masang iklan ntar. ketemunya ini, Pak. Saya nyari bajunya kemana ya? Nyari jaket ada di kantor. Enggak, bini lo gue DM, umpetin kaosnya biar pakai yang lain. Nemunya ini pas banget kan. Ya ini, Pak. Usaha saya ini DRVC kolaborasi sama HSRC. Nah, itu kan dengan apa? PT Muda Mudi apa? Muda Mudi kayak kreatif. Kreatif. Nah, kenapa tuh? Ada artinya tuh. Ya kenapa artinya? Iya, muda. Kalau muda, nah saya mudi itu apa artinya? Mudi kan buat cewek. Iya. Bangun pemuda, pemudi. Oh itu gitu mudi kan. ya, karyawan karyawati. Iya. Gitu. Mahasiswa mahasiswi. Iya, terus apa lagi? Udah ya. Udah gitu ya. Muda mudi ya. Kalau itu rekan saya si Robi. Muda mudi. Awalnya tuh gini, muda mudi kreatif. Pilihannya satu, yang kedua itu PT kayak keberhasilan, khayalan tingkat tinggi. Tapi yang dia iya, khayalan tingkat tinggi pokoknya, khayalan tingkat tinggi gitu. Cuma yang dipilih itu muda mudi kreatif. Muda mudinya kan karyawan lah gitu ya. Kreatifnya kita suka karyawan. Gue bilang gini, ini ada yang kurang. Ini harus ada kayanya. Anak muda harus kaya men gitu. Jadi muda mudi kaya kreatif. Yang ngebikin anak muda itu kaya dengan kreatifnya dia. Itu sih. Filosofinya tuh. Kita sambung-sambungin sebenarnya mah begitu sih. Kalau DRVC dokter. Wah, ini ada cerita lagi nih. Apalagi? Ya pokoknya semua harus ceritain dah pokoknya sini biar pada ngerti ya kan. Setiap ada kegiatan AHJ entah ngayap, ini pasti kan ada logo DRVC gitu. Tuh apa sih logo apaan gitu. Contohnya itu mah imam gitu kan. Tapi kalau nggak kita jelasin mereka nggak tahu. RVC. Iya. Sebenarnya tuh makanya lu undang ke sini. Iya. Gitu. Bang, kalau saya kayak apaan, Bang? Aduh, kayak apaan lu ya, Bing? Gua mau sama muka dia nggak ini loh. Enggak apa? Enggak sering dia kalau lagi Sabtu Minggu lampu merah. Di silverin dia. Iya, pokoknya giginya offset aja dia nih. Dia dah goyok dah pokoknya. Gasing. Ada di klub nggak sih? Ada di klub. Ada kan ya? Itu kan Scoop nyapuin. Bukan, GTR. Oh, GTR. Oh iya ya. Bromo ya, ikut nggak lu? Bromo. Agak nggak ikut. Oh, enggak ya? Aduh, iya. GTR dia. Astaga. Ini kayak apa bang? Tadi dia nanya bang. Kayak apa ya? Oh iya. Oh iya. Kayak apa ya beda? Gimana? Aduh, nggak pakai kacamata lagi, mata ngantuk. Waduh. Iya. Emang Dengan suka hipnotis bang? iya. Awas saya boleh hilang nggak? Ada mana? Jam tangan sebenarnya. Jangan ini, hadiah. Jadi apa nih singkatan DRVC? Sebenarnya DRVC ya? Dokter itu bukan? Bukan, sebenarnya RVC dulu. Nama website pertama gua kan Rental Video Conference. Jadi kita singkat RVC. Nah, itu lagi berkembangnya pas pandemi apa sebelumnya? Panjang lagi ceritanya. Ya nggak apa-apa lah. Gini. Semua cerita lu minum. Lu semua cerita Oh, sepanjangnya. gua minum dulu nih. Pesen kopi dulu nggak? Oh, saya ngerti. Saya ngerti. Oh, gini nih, mana kameranya? Yang ini aja. Wih, ntar DRVC Kopinya tambahin. enak. Iya, bisa ntar. Ya. Gue lupa bawain apaan, sablon DRVC gitu kan. Iya. Apa nih DRVC? Awalnya tuh bukan PT dulu, tapi rental video conference dulu. Jadinya RVC, D-nya tuh belum ada. D itu gue punya rekanan namanya itu Dons System. Jadi kita ambil D-nya, jadi kita gabungin di RVC gitu. Setelah 2 tahun kerja sama, kita pisah. Jadi dia kantor sendiri, gue bikin kantor sendiri. Jadinya nama D-nya masih ke bawah. Cuma untuk singkatan barunya itu pas kita kulik jadinya Digital Revolution Video Conference. Itu digital jadinya. Digital.
Jadi lebih nyambung deh ya. Panjangin lagi kan cerita nih? Ya, Panjang panjangin dong. aja, Panjangin, waktu panjangin masih aja. lama tuh. Ya agak ceritain, Jiko jadi ceritain ininya Pak. Kan harusnya kesini. Ya nggak apa-apa, kan itu istilahnya lu sebagai anggota komunitas Honda Spesi yang punya usaha di RVC. Oh iya, biar lanjut ke situ dan ya, sering ke support komunitas ya. acara-acara komunitas. HJ kan sering Iya, oke. live tapping kalau ulang tahun aja lo Iya, tembakin tuh. Ini di live langsung. Nah, ya, Gitu. jadi ini tuh lahirnya berarti tahun 2018 Pak. Sesar apa normal? Sesar di Black. Gitu 2018. Jadi gua kerja di tempat lain dulu. Jadi di pabrik ya, di pabrik terus gua jadi admin, jadi akunting, gua ngojek, sempet ngojek. Ngojek Uber ya, Gosen itu kurang lebih 3 tahun. Buat kuliah tuh. Panjang juga ya. Panjang, Perjalanan Pak. lo ya. Jualan baju. Ini nggak ada yang tahu nih orang nih. Jualan baju, Iya. jualan sablon, jualan powerbank Pak, semua. Wih, banyak Pak. Gitu. Ini yang mau jualan binturong lah. boleh. Gua jual di sini. Gitu. Terus ya kurangin lagi lah. Sampai akhirnya 2017 terakhir gue kerja di perusahaan IT, tapi gue megang websitenya doang. Tugas gue tuh SEO buat naikin web-web yang kecil, gue naikin gitu ya. Terusnya di BI itu 1 tahun. Cuma pas tahun 2017 itu mulai usaha tuh, gue bikin warteg. Jadi usahanya barengan antara warteg, barbershop, terusnya ini ya untuk rental alat sama untuk syuting-syuting gitu ya. Yang barbershop yang Ciruang itu bukan? Beda lagi. Dalam ruang. Dalam ruang beda Iya lagi. sama, itu sama. Ya kan tahunnya gua lu punya apa rental video ini dalam Iya. ruang, studio barbershop, terus apa kopi gitu. Nah iya, nah itu di situ di tahun 17, 18, di 18 itu semua usaha gua jalanin, tapi gua ketemu teman gua yang udah naik, lu nggak bisa ambil semuanya, pasti berantakan gitu kan. Tapi gue nggak mau dengerin tuh, gue jalanin dah. Bener satu-satu rusak Pak. Warteg gua hilang gitu kan ya karena fokusnya kebagi. Terusnya barbershopnya juga hancur. Nggak jalan apa gimana? Nggak jalan. Berarti Tapi peminatnya ada kan? peminatnya ada, cuma kita nggak balik modal, jadi cuma bayar karyawan sama ini doang apa namanya? Operasional lah gitu. Operasional doang, tapi nggak bisa lanjut tuh tahun depannya gitu kan. Tapi serem juga Pak kalau barbershop jalan Pak. Oh iya susah ya. Ada barbershop keliling kan ya? Syukur keliling. Gitu. Tapi itu berarti 18, 19 pas Covid tahun berapa ya? 19, 2020 2020. awal. Nah, pas gua coba lagi, tapi untuk yang usaha ini tuh dari 2016 sudah jalan, Pak. Cuma dulu masih ramenya di Zoom. Skype dulu. Video conference kali jam Iya, dulu ya. Skype terusnya Zoom. Tapi kalau Zoom kan dulu cuma laptop doang, cuma kita bikin sistem. Kita bikin sistem ya dibikin pemerintah sekarang tuh berarti kayak RUPS, hybrid meeting antar kota. Tapi dia maunya pakai lighting, pakai videotron, sistem kita buat lah gitu. Nah udah gitu berarti ini tahun 2019 dia lahir. Yang berarti itu dua pilihan antara gue pilih di BI atau di sini gitu. Di BI itu udah lumayan lah gajinya lah, udah enak lah gitu. Cuma kayaknya gue lebih senang di sini nih gitu karena penghasilannya itu nggak jauh beda. Kalau lagi bagus, kalau lagi nggak bagus ya kita minus gitu kan. Abis nikah gue minta izin sama cewek gue mau resign ya, itu mau nikah tuh. Jadi pas nikah tuh gue pengangguran gitu. Nah, kenapa? Gue mau fokus di sini gitu kan. Ya udah dia nyokap gue setuju, mertua gue setuju, cewek gue setuju, ya udah gue resign buat gedein ini. Gitu. Sampai gede. Oh iya, sama ini gede gitu. Naiknya 20 kilo loh. 20 kilo. Dipersingkat lagi, semua jalan-jalan, kantor itu dari yang namanya kosan cuma 3 kali 3 gitu kan, pindah ke yang 5 kali 7. Ada duit, kita sewa rumah di Pisangan. Barang makin banyak, kita pindah ke Bogor, rumah kakak ipar. Pindah lagi ke rumahnya yang gede banget itu rumahnya. Udah gede, cuma ini nggak bisa buat pajangan klien atau lalu lalang tuh kurang enak. Kita dari situ gue pindah ke ruko di Penggilingan Cakung. Nah itu baru tuh. Yang lo bikin itu juga tuh, barbershop tuh. Nah itu dia, di bawahnya barbershop, kantor. Kafe, atasnya tuh kantor sama studio. Gentengnya merah belum darah. Iya. Ya kurang atuh nih monyet nih. Ada monyet nih. Kandang nih. Harus nih. Walet lantai dia walet lah gitu kan. Itu
ya bisnis sama usaha lah. Terusnya kita turun ke klub gitu kan. Baru ada acara haji tuh, ada gue support deh, kita bantu. Siapa Pak Sigit? Waduh, kalau Pak Sigit saya gini aja dah gitu kan. Kita bantu aja lah gitu. Pokoknya selama ya kita bantu komunitas ya, prioritas sebenarnya HSRC dan HJ. Di luar itu kalau gue ngobrol sama tim itu berarti sama kantor ya gitu kan. Ini kalau ada acara ini gue anggap CSR. Gue nggak ngambil sedikit pun, inilah pokoknya cuan lah, yang penting. Ramui juga support ya. Apa? Ramui. Wah, insya Allah. Ramui. Ya kalau doangnya nggak apa-apa. Yang penting waktunya cocok. Oh, iya. Wah gampang lah kalau itu, makanya kan. Dia vendor saya juga Pak. Oh gitu ya. Iya. Masih Bang butuh listrik, datang Pak. Ini siapa ya Pak? Teman Pak Sigit? Oh iya gitu. Pasti jual sama saya juga. Ya gitu loh. Ya pokoknya klub-klub lah kita bantu. Cuma mungkin yang di luar spesial sama HJ kalau ada yang minta bantuan, ya paling kita cuma administrasi doang gitu, kayak bensin, kayak operasional lah anak-anak, nggak mahal sih, murah lah gitu. Masih terjangkau lah ya. Iya. Ya bener sih, yang nyata ya CSR gitu ya. Lo CSR. usaha berkembang kalau tanpa dibarengin dengan CSR itu ya sayang aja. Ya gitu. sekalian media promosi sih, kali aja ada yang nyangkut. Iya ya. Ya biasa kan dari komunitas kan paling kenceng ini ya, virusnya kan. Iya. Oh pakai apa nih? Oh dari sana si Imam lo gini gitu kan. Relasi lah. Kalau channel. saya nggak kenal Pak Sigit, ya nggak kenal Mas Randi, si Ramui gitu kan. Karena kayak gitu. Ntar Rom kenal lagi siapa lagi nih? Nah, maksudnya kayak gitulah ya. Iya, mulut ke mulut. Udah mau baiket juga ya. Wih, gila. Iya. Panjang. Kenceng ya. Kita nggak pernah ngomongin harga, Pak. Budgetnya berapa, Sikat? Masih Bang, budget sekian. Gas. Gitu. Garap langsung gitu ya. Garap aja. Iya. Berarti panjang. Panjang juga ya perjuangan kali ya. Perjalanannya panjang, Pak. Ya. Kalau Tapi sempat ngilang tuh. Emang gue tahu apa namanya? Imam gitu kan, anak spesi tahu gitu kan, nggak terlalu yang deket banget, yang biasalah sekedar anggota gitu kan. Tahu-tahu Iba yang ngabarin, nih Pak Imam punya ini Pak, usaha ini coba aja Pak, kontak dia gitu. Nah dari situ tuh waktu pas kita nembak live ya waktu itu kan. Oh yang wahana ya. Iya. 2 kali kayaknya. Sekali ya. Lah Mam, ini anak jago, Bay, ini anak jago juga Bay. Gua keren mah nggak sih apa-apa gitu kan. Karena kan tahu kopdar ya sekedar ketemu gitu doang gitu. Ternyata ya bagus lah gitu. Penting apa ya, buat usaha lo jalan, buat support AHJ komunitas juga jalan gitu. Lo masih bisa menyesuaikan waktu buat touring juga ke ABD gitu kan. Ya gitu. Ya paling sih ya bisa memberikan apa ya, buat teman-teman komunitas bisa melihat gitu loh. Lo berkomunitas nggak cuma kopdar, nongkrong gitu, tapi ada sesuatu yang bisa menghasilkan lah kayak gitu. Bisa buat usaha jalan, buat ke komunitas juga lo bisa support juga kayak gitu. Ya selama waktunya kosong sih ya aman-aman aja sih gitu kan. Ya. Cuma susah mengundang lo ini berapa kali. Itu dari apa ya? Dari November apa Desember nih? November kali November ya? November. Tanggal berapa? Nggak bisa Pak, sebulan nggak bisa gitu. Iya, nah pas kemarin syuting kemarin Randy nih. Bang, Imam undang Imam katanya. Susah waktunya, masih dikandangin dia. Kandangin. Ini waktu dilepas nih. Datang bawa duren lagi. Iya, nggak Tadi dikupas tuh. sengaja lewat, ada tukang durian nih, beli ya gitu. Tadi satu, wah oke orangnya banyak. Kenapa lo mikirnya duren deh? Enggak, pas duren tuh, Ibai gitu, Ibai nggak suka duren. Tapi pasti suka gitu, ya udah gue bawa duren gitu. Pas nyampe sini Pak, kan pakai spesi ya, 2005 kemarin. Oh, iya. Mahal spesi, parah harganya. Tahun berapa? 2014, dapat 7,4 iya, juta. Tapi hidup ini ya, Suratnya, suratnya. pajaknya. Hidup. 7 sih lumayan tinggi juga. Tapi rapi. PR saya tinggal kirian doang, CV itu. Kiri paling gopek kali ya. Nah, sekarang berapa tuh spesi lo punya? Spesi gua ada 5. Nah, buat apaan aja emang? Hah? Buat apaan aja? Spesi gara-gara apa ya? Gara-gara zaman sih kali ya. Berarti yang pertama yang putih, yang lo Pertama punya tuh nih. 2012 yang putih. Putih. Nah, itu tapi lo ini nggak sehat nggak? Itu ya jebol, bore up. Kadang gini punya nih gitu kan. Tapi nggak diurus. Terus nggak diurus. Nah, Udah gue punya duit, gue beli lagi yang lain yang rapi. Karena gue juga begitu. Oke. Punya karisma gue nih yang 2003. Nggak gue urus, gue beli lagi 2004. Yang gue rapiin, suka gue buat San Mori kayak gitu. Kadang begitu mikirnya males. Malas rapiin, biarin. berarti yang putih tuh hampir 3 tahun. Berarti dulu box tuh bukan sih? Terakhir Ciletu. Ya kan? Yang nggak kontak ya?
Bukan gua itu Kalau mah. mah kuat, Hendra Dia Ibai nggak kuat. Nah. Berarti terakhir di Ciletuh ya. Pokoknya kalau setiap touring ya minimal 1 juta pasti keluar buat motor gitu. Iya. Setelah Ciletuh itu dipakai anak kantor gua nggak dirawat. Jadi mati tuh. Dari itu satu, terus yang kedua gua mati di Ibai, gua taruh di Ibai. Masih jadi bangke, emang nggak bau deh. Iya. Nah, putih, spesi putih. Yang kedua, gue beli punya komunitas juga, warna putih juga. Cuma ini udah kayak barong, nggak standar. Dua, gue taruh di barber buat operasional. Yang ketiga itu yang hijau nih, yang mesinnya gue ganti Vario 150 ya. Swap engine deh. Swap engine. Ganti. Yang hitam berarti jadi warna hijau ya. Hijau. Nah mesin yang hitam ini gue pindahin ke yang pertama biar hidup lagi. Gitu. Berarti udah berapa tuh? 3. Nah minggu kemarin gue ngangkat lagi spesi warna hitam. Tapi yang ini gue bisnisin yang keempat. Gue cicilin ke karyawan yang punya motor. Oh, biar gue restorasi. Dia pakai. Lu beli motor ini cicil setahun, gue kasih iPhone 6s. Mau apa enggak lu? Mau bang gitu kan. Tapi habis itu masuk komunitas gue gitu. Gitu. Itu yang keempat. Iya kasih motor member. Gitu. Oke siap bang gitu kan. Yang terakhir semalam baru gue angkat nih yang buah merah. Malam banget. Iya. Daerah mana? Yang merah di Jayakarta Mangga 2. Tapi kayak kita emang nggak milih warna ya? Seadanya aja. Pokoknya random aja gitu. Nemu apa namanya? Mesin bagus, terusnya surat-surat hidup lah atau maksimal mati 2 tahun nggak apa-apa lah gitu kan. Terusnya minusnya itu paling kirian dong ya. Berubah semalam. Malam jam siapa yang jam ngangkat? 1. Sama siapa? Sama karyawan pakai mobil. FI itu udah. Apa? Karbu udah apa? FI 2014. FI kan. Berarti yang lain semua karbu. Yang enggak ada karbu gua, FI semua. FI semua. Iya. Kenapa gitu? Emang nyari iritnya apa nggak mau yang ribetnya gitu? Nggak mau ribet sih palingnya. Di perawatannya gitu ya. Lebih irit juga. Kalau karbu gampang rusak ya? Kalau karbu sebut aja Ibai gitu ya. Sebut aja Ibai. Mau Ibai. Tapi motor udah sehat. Sehat ya. Oh, dia Ibai sedih dia. Motor kan nyampe Bromo itu. Sedih berarti ada. Kenapa milih spesi, Pak? Spesi. Oh, cerita gua milih spesi itu berarti sampai 55-nya sampai lo koleksi spesi. Ini dulu deh, awal beli tuh dulu kan badan gua masih kurus 65 kilo 12 ya. Jadi gua ke main dealer yang ada di Cibitung, depan Pasar Induk tuh ada Honda tuh yang jualan motor gitu kan. Ditawarinnya kalau nggak Beat spesi. Kalau Cibitung, kan lo gawe di sana deh. Gua dulu berarti 2 tahun itu AHM Sunter, 2 tahunnya di AHM Plan One Pack. One Pack di sana. Ngambil lah mau Beat atau spesi. Gua buka, wah joknya gede banget ini. Kayaknya motor matic Honda bagasi ya? Iya, bagasinya luas dia. Motor matic Honda pertama yang bagasi gede kayaknya spesi untuk Indonesia ya? Walaupun ground clearance-nya pendek ya, gajelukan pasti mentok. Pasti, gitu kan? jebret. Bagasi gede sama tinggi pertama gede ya spesi menurut gua. Sama lampunya nggak bego. Lampunya nggak bego ngikut tuh. Oh ngikut. gitu ya, gitu. Ya udah itu sih kenapa gua milih spesi. Terusnya udah kesini kenapa terusnya gua lebih milih PCX tuh. Kalau motor pegonya. 2012 ya? 2012. Udah FI ya? Udah Maret. 11-nya itu karburator, karbu. Terus beli PCX. PCX itu berarti lungsuran dari abang gue yang di AM gitu. Tapi spesi lagi naik daun lagi, Pak. Yang ini lihat tuh, Pak. Oh, udah itu Spesi Cup itu si Kemal itu. Iya. Bagus sih, Pak. Wah, itu kemana-mana itu yang Spesi Cup itu. Bahan apa dia? Apa? Apa body Thailand apa lokal? Enggak, lokal cuma dia ngecatnya itu kayak di Cinere deh. Simple sih itunya untuk modifannya cuma terinspirasi banget media-media gitu. Bagus. Undang tuh. Cakep. Dia gaya Thailand dia. Jepang. Jepang ya? Jepang. Oh, JDM. Kenanya apa yang dia? Jepang lah. Kimochi Miyabi. Kirain Ekado Chicken Katsu, Bang. Aduh. Gitu. Itu sampai mana tadi ya? Sampai situ, Ya, yang lo beli karena Oh ya, bagasinya. kenapa gua nggak ke luas. motor yang lain ya? Sampai begitu cintanya lo sama spesi, lu beli 5 tuh. Ya cuma Ibai. Awas lo kalau keluar lo gitu.
Ya Padahal udah kan sekarang pilihan motor banyak nih. Kenapa lu mendarah apa ya, kalau bahasa lebaynya gue kayak mendarah daging sama spesi gitu. Jadi gue mau koleksi gitu. Apalagi sekarang banyak motor-motor spesi yang bagus tuh. Pas kemarin NF 12 ya, itu Itu anak mana sih tuh? wah ya kalau gue semua dong. Enggak Wah, lah, ya. Tarkaman. apaan kata Pak Sigit, apaan spesi udah nggak ada orang. Iya. Ini Bubarnya kata ke berapa 12? Sesuai membernya. Membernya 12 orang doang udah. Tinggal 12 Iya. ya. Itu aja tagline-nya masih ada Iya. terus ada loh. Yang lain mah tarkaman, undang anak lain, anak ternak paling. Kalau kata supporter aliansi Pak, aliansi. Oh, penonton bayaran lu ya gitu. Iya, aliansi. Acara selesai pada pulang semua. Imam transfer sibuk. Iya. Jadi yang kemarin tuh kan kita nggak di klub aja sekarang mainnya gitu kan. Jadi, Oh lo jangan lo beli yang merah, pengen merah kayak kemarin ya? oh enggak, itu mah dia Netherlands modelnya. Dia wah, keren lah Kayak dia. windshield. Iya, Nggak pengen betul. kayak gitu? Dia mau sih ntar. Tapi itu body apa sih, kok nggak dapat nomornya? Apa Itu ditutup ini ya? Pak, kayaknya kalau dari apa namanya, namanya itu Spesi Netherlands gitu, gua nggak ngerti dah pokoknya gitu. Jadi dia kayak beli, mungkin dari ini kali ya, dari Bill up. Iya. Motor umum. kayak mesen dari Amazon gitu kayaknya gitu kan. Karena yang Mas Kemal juga yang Spesi Cup itu katanya dia mesennya dari Jepang tuh yang ininya, yang emblem tahun 76 ya kalau nggak salah. Iya. Yang merahnya tuh Yang gitu. wingnya doang ya. Wingnya doang gitu. Kemarin kenapa banyak kita spesifikasi yang bukan bagus-bagus, yang terkenal kita demin semua. Emang kita udah temenan udah lama, kayak ada ternak spesi, terusnya ada apa lagi ya, spesi Ternak lah spesi gitu. siapa tuh akun Apa? adminnya? Ternak spesi. Yang SRC. Ternak spesi. Ternak spesi ada itu si Dito ya kalau nggak salah. Hmm. Ada lah makanya ternak spesi. Hmm. Ternak spesi Dito bukan ya? Tapi istilahnya apa? Kalau gue lihat di grup yang di Facebook itu banyak sebenarnya yang punya motor spesi itu banyak, cuman karena ya sekarang ya nggak mau gabung komunitas, Iya. nggak mau ribet dengan aturan main gitu. Ya loh. makanya kemarin Banyak gitu. Kadang suka posting motornya gitu kan, ada aja gitu yang pakai ban ring 12 lah, 12. Scoopy gitu kan. Lucu tuh, ban kecil Iya. gitu dengan bodi yang agak gambot iya. Tapi ban 14 aja, ring 14 poldur mentok, gimana 12 iya ya? 12 ya diangkat kali motor. Ya angkat iya. Diangkat iya, makin jeper. Iya kemarin banyak. Ya sekarang sih kalau ngambil member-member baru susah ya. Mm-mm. Apalagi mereka yang udah main maksudnya independen sendirian atau punya nama sendiri. Jadi kita nggak yang ayo sini masuk Iya. masuk klub gitu, enggak. Jadi ya kita main bareng aja lah. Jadi ya kita namainnya ya penunggang spesies. Iya, Gua anggap space rider lah. Tapi lo kerja itu tetap pakai spesi gitu, Mam. Kalau kerja kadang Pak tergantung Nggak, istilahnya lo nggak ada motor lain kan? ada brand lain. Oh, brand lain. Iya brand lain. PCX masih ada? PCX gue lungsurin ke karyawan juga. CBR jual ya? CBR jual. Lelang yang isi wahana mau ikut gitu? Itu kan gue udah nego. Nah, ngebit juga dia. Ngebit kan. Ya, CBR Terakhir lah. 16 ya? Sekarang berapa ya? Hari ini. Tungguin aja dulu. Ntar. Emang mau dibayarin apa? Last time. Hah? Nego lah. Nego lagi dong. Gitu. Rencana ada project apa nih Bang? Oh project. Aduh. Sama SRC biar tetap membernya bertahan nih. Oh projectnya Lebih ini. dari 12. Gue kumpulin motor dulu. Kalau project pribadi gue ya berarti Ambisi lo berarti ya? Ambisi lo Iya, dengan ambisi HSRC gua nih gitu. di Dengan tahun ini motor lo. berarti motor kayaknya satu lagi deh. Satu lagi di Warna biru lah. Belum dapet. Request aja. Gue nggak usah beli. Paling ngecat ya. Enggak lah, banyak yang biru apa? banyak. Request? Iya, Oh, request, iya. request warna. Oh iya akhir tahun. Nggak bayarin juga, minjem aja. Akhir tahun. Itu marketplace kan banyak Facebook. Iya. Paling ya warna-warna biasa gua cat biru kali. Oh gak mau lah. Cat biru bikin ini. Udah warna ngasih kode, udah ngasih kode. matte dop. Iya. Ntar 17 tahun Jangan tuh. SRC. Masih bahasa masih lama. 5 tahun lagi. Iya. Kalau masih ada membernya. Oh ada tenang. Member tuh banyak, cuma ya zaman sekarang kan mungkin mereka sibuk sama keluarganya gitu ya, jadi susah gitu. Takut bini, Takut bini gitu ya, Iya. punya kerjaan, motor udah pada jual tapi mas males ngumpul. padahal ya motor yang nggak ada sebenarnya lebih ke pertemanannya aja sih gitu, Iya. kalau klub mah gitu. Sebenarnya sih ada aja ya begitu. Gen Z semua Gen Z, Iya. Gen Z mau ngumpul takut. Ntar namanya klub kan biasanya harus
ikut terikat aturan mainnya lah, ntar dia dilantik lah, takutnya kayak gitu. gituannya Itu sih. doang. Apalagi sekarang ya udah nggak terlalu banget ya, pelantikan gitu nggak ada lah gitu istilahnya. Yang penting ngumpul aja udah seneng. Betul. Daripada nggak kopdar malah sepi gitu. Yaudah nih udah setengah jam nih. Lu mau ngomong apa lagi? Kurang nggak? Hah? Kurang loh. Jadi gimana tadi biar Gensi nggak takut buat ikutan komunitas tuh, kasih tahu emang biasanya ngapain aja sih? Kenapa Kiat-kiat lo nih. Waduh, itu gimana ya? Bingung sih. Gue bingung. Gen Z sekarang tuh nunduk semua, Pak. Semua. Nunduk semua. Oh ini, mabar, lebih suka mabar. Mabar kali ya. Kalau dari gua sih kalau karena hobi sih ya. Gua juga agak kaget tuh 2 tahun ini tuh Space itu ini loh naik banget gitu. Nah itu artinya banyak anak-anak muda yang demen Space terus dimodifnya rapi gitu. Mereka tuh modifannya rapi-rapi tapi ini kok klub gua kok modifannya gitu. Enggak emang apa ya? Beda lah mindsetnya dengan anak komunitas gitu. Misalnya motor gua nggak terlalu yang rapi, yang penting bisa jalan. Gua mau touring gua siap gitu kan. Dibandingkan dengan anak-anak yang suka San Mori, gitu kan, naik ride ya motor lebih proper gitu. Tapi ketika dia touring ya ogah kayak gitu. Iya betul, beda tuh. Nah tapi ya sekarang untungnya ya dari member-member gua yang ada di klub itu ya udah mulai inilah ngerapihin bodinya itu jadi kinjelong-kinjelong. Iya. motor Ibai doang nggak ya? Ibai. Nilainya dari 100 11 lah. Apa itu? Enggak, 7. Perlu disensor kayak tadi. Oh, akanya sebelah nih, nggak usah biarin. Kalau nggak nyinggung kok. Enggak. Nah, masalah pilpres nih Pak, saya mau tanya. Apaan? Oh enggak. Nah yaudah dia deh, motivasi lo deh, semangatin deh gitu. Lu Apa? dari visi ini berarti hobi apa emang Ini mata pencarian? Ya, kasih jangan lah buat anak-anak muda ya, lainnya yang teman-teman muda. usaha gitu, pengen punya usaha kayak masih Enggak, misalnya lo dengan udah kerja di TPM, kerja di bank dengan udah enak gitu. Ngapain kok lo keluar dari zona nyaman ya kayak gitu ya? lu mau bikin sebuah usaha. Mau bikin usaha gitu. Apa sih Kenapa penyebab tuh? lu supaya bisa membakar nih semangat Oh gitu. muda-mudi lainnya nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo tinggal jawab, gak usah khotbah. Gini. Gimana pola pikirnya supaya mereka juga terbakar nih semangat? Iya, yang pertama sih ini ruang lingkup berarti. Ruang lingkup. Kalau kita ruang lingkupnya Bukan dalam ruang. ya itu dalam ruang, makanya kan dalam ruang. Nah, di dalam ruang. Dalam ruang kenapa tuh? Nah, dalam ruang. Itu lo siapa yang ngasih nama? Dalam ruang, adik gua. Adik lo. Itu bukan Lu gua, join. sama adik gua. Yang punya skill. Ini dulu ya berarti iklan dulu ya, iklan Ya cukur. nggak apa-apa. Iklan nggak cukur. apa. Yang punya skill nyukur itu adik gua. Dia juga dulu di AHM sama 2 tahun. Keluarga lo AHM semua ya? Iya kan abang gua di AHM. Yang jadi abang, dia. abang lo bawa lo, Iya. terus lo bawa adik lo kayak gitu? Enggak, yang bawa adik gua ya abang gua juga. Gitu. Semuanya di AHM sih. Cuma yang Iya. jadi dia doang. Yang lain ini pada keluar dari zona nyaman. Iya, dia jadi tukang cukur. Nah, dari dia baru bikin nama dalam ruang ya dia. Jadinya Kenapa tuh dalam ruang? dalam ruang enggak? Karena nyukur dalam ruang, Pak. Iya, nyukur dalam ruang kali. Kalau misalkan bawa pohon DPR ya? Kayaknya ini Bawa pohon rindang? lebih ngarah ke estetiknya kali ya. Senja, nama-nama senja gitu. Wih. Kopi dalam ruang. Wah. Itu. Tadinya apa tuh? Enggak kan bingung. Penyemangat, motivasi. Nah, gitu ya. Buat komunitas. Oh, iya, oke. Mudah-mudi mau jadi pengusaha juga deh. Kayak Pak Imam nih. Padahal udah enak ya di BI. Serius gaji gue waktu itu 12 juta. Om. Wih. 12 tuh Itu udah tahun enak. tahun kapan tuh ya? Itu 2018. Iya, sekarang mah Jadi iya gitu. 25 lah. Udah segitu Kak. Kenapa keluar gitu? Enggak kan bisa 25 loh. Bisa kan Shell. Jadi apa ya? Sebenarnya ini juga bisnis yang iseng karena basic gue itu di IT, cuma gue bisa editingnya kayak Photoshop, Premiere, Corel, After Effects. Cuma semua itu nyambung gitu, semuanya nyambung karena main di bidang ini pun karena ada rekanan gue juga yang pinter di bidangnya gitu. Jadi ya kita sama-sama belajar. Terus kenapa gue ngambil keputusan buat resign terus ngegedein ini usaha gitu kan? Karena itu nggak yang dalam waktu 1 tahun terus gue tiba-tiba keluar dari perusahaan gue yang lama gitu kan. Dipikirin matang-matang dulu karena sebelum gue resign gue harus ada pekerjaan yang bisa nge-backup kehidupan gue selanjutnya gitu. Iya. Jadi gue mau resign lah. Abis resign tuh nganggur gitu, enggak gitu.
Ya paling motivasinya kalau setiap orang itu punya ilmunya gitu kan, punya apa yang dia bisa dan dia pede, ya menurut gua kenapa enggak gitu kan. Tapi omongan ini jangan diambil ketika wah gua kayaknya jadi pengusaha mendingan gua resign deh. Dilihat dulu skupnya itu masih bisa dijalanin apa enggak. Misalnya Pak Sigit kan di sini di kantor ya. Tapi Pak Sigit punya usaha misalnya pisang goreng Medan gitu kan. Penghasilan sudah bagus gitu kan. Bukan berarti harus keluar dari pekerjaannya karena yang sini masih bisa di backup. Kalau yang gua kan kayaknya gua nggak bisa deh. Tuh, karena gua harus ngurusin banyak karyawan dan semuanya harus dikasih. Wih, jangan gitu sih. Jangan begini ya. Iya, jangan ini, jangan. Mitos-mitos nih, katanya kalau orang punya usaha itu harus fokus kan. Tadi Bang Imam Iya, nah itu dia. Bisa jadiin pegangan lah gitu. Jimat dong Berdiri pegangan. dua kaki, Pak. Isim. Bisa berdiri dua kaki. Kan mitosnya adalah kalau udah punya usaha harus fokus nih. Harus ada satu yang dikorbankan. Iya. Gimana tuh? Nah gitu, itu kejadian sama gua di tahun 2020 berarti. Ya apal ya tahun-tahunnya ya. Tahunnya apal? Itu mengenang kan? Iya, gue punya temen dia punya usaha vape store, ada 3. Dia ngasih tau gue, lu kalau mau fokus di satu bidang ya harus pilih salah satunya gitu kan, salah satunya. Gue disuruh pilih antara si RVC atau yang di bank gitu kan. Jadi ada 4 waktu itu yang gue cerita tadi, antara warteg, barber, terusnya RVC sama kerjaan gue. Yang 2 gue kalahin, yang 2 sisa 2 nih, yang BI sama yang ini. Kalau dua-dua bisa jalan, silakan gitu kan. Tapi kalau salah satunya itu udah lu udah lagi kerja lu bolos, terusnya pura-pura sakit, karena itu kejadian di gua Pak. Gitu kan. Kejadiannya gua nggak masuk 2 minggu ke kantor. Wah ini udah nggak beres nih, artinya udah nggak sehat. Gua lebih milih yang ini karena ini lebih enak menurut gua gitu kan. Jadi ya kalau dibilang harus mitosnya harus fokus salah satu biar maju itu benar menurut gua. Tapi kalau memang dua-dua bisa dijalanin, kenapa enggak? Karena yang udah jalan sekarang, gua main beberapa usaha. Yang ini jalan sama barber jalan. Tanpa mengganggu keduanya gitu kan. Jadi ketika 2 bisnis saya itu jalan, kita harus punya 1 orang bisa dipercaya buat ngurus bisnis selanjutnya. Makanya adik gua yang di barber shop. Fokus itu. Betul sekali. Jadi mitosnya benar itu Pak. Mitosnya benar. Dari gua benar gitu kan. Nggak tahu yang lain. Yang lain nggak tahu. Kan beda-beda ya. Betul. Iya. Ya, kita ngatur masalah manajemen waktunya aja sih, Pak, gitu. Total karyawan. Total karyawan kalau di manajemen berarti ada sekitar 40. Manajemen ya. Manajemen 40, tapi kalau kita pecah Dikulik, bagi-bagi. Dibagi-bagi untuk di barber sekitar kurang lebih sampai dengan 25, di kantornya 15. Karena kita masih cabutan sih kalau ada freelance itu. Freelance kita ajakin. Tapi Kalau yang suka ikut streaming itu cabutan apa? oh enggak, itu langsung digedir. Kalau di RVC sendiri yang tim intinya Wah, panjang lagi nih. Cukupan waktu nih. Di-cut dulu nih. ada 10-an ya? Di RVC ada 12. Yang intinya tuh, tapi bukan yang freelance. Iya, yang dia punya salary ya. 13. 13. Terus yang suka ikut itu? Iya, itu semua. Tapi di BPJS Itu nggak tuh? BPJS nggak? Remboso. Remboso. Iya. Jadi semua itu ini anak kuliahan di bawah saya semua. Kan ini Borobudur nih, Universitas Borobudur ya. Masih ada? Masih ada dong. Masih. Gedungnya Ini masih kan ada? salah satunya. Gedungnya masih ada? Masih ada, gede. Jadi semua karyawan itu ya mahasiswa yang ini Pak, apa namanya, yang nggak punya, dia mau arah kemana nggak tahu. Oh, Karena bimbang, labil. Mereka nggak punya basic di multimedia. Yang satu ada ojol juga kayak gua dulu, yang satu GrabCar, yang satu nggak sesuai passionnya lah. Tapi gua sama Robi rekan gua gitu ngebikin mereka bisa di bidang itu. Gitu. Sampai sekarang ya dilepas ya udah. Lo arahin deh nih. Iya. Nggak dia mereka labil mau ngapain gitu. Yang penting ada kemauan. Betul. Nah. Adam sama saya satu kelas di kuliahan. Dia tuh IT, habis itu dia ke Palembang nganggur lama ya gua ajak kerja bareng. Jadi nggak yang seakan ngelamar kerja terus terima, enggak. Yang masuk ke perusahaan gue itu nggak boleh orang yang standar. Artinya standar tuh harus punya cerita di belakangnya. Gitu. Cerita belakang misalnya gini,
dia New York tadi tuh jadi manusia silver gitu Bang. nah ya gitu ya misalnya gitu lah modelnya jadi harus ada ceritanya jadi Ada keunikannya gitu. ada keunikannya tapi Kenapa lo mau join di sini gitu? iya karena ada yang join Pak namanya Aldo dia bawa saudaranya gitu kan gue butuh 1 orang buat bantuin lu di event ini gitu kan ada nih bos gitu kan dia bawa orangnya terus kok orangnya nggak pulang Terus nggak pulang-pulang? nggak pulang ke rumah namanya Putra nggak pulang nggak bos ini aja betah ya udah jam 4 pagi tanda kontrak ya dulu kerja sini ya gitu kan gitu jadi ada kurang jadi ya begitulah unik nggak yang Kalau gue suruh tidur di tempat lo, tangan-tangan woi belum tuh gue usir lah Makan banyak. Rokok mulai gratis mulu lagi deh. tapi ya attitude-nya harus bagus baru bisa Iya. Yang penting mah itu kuncinya attitude gitu ya. Jangan kayak si Ano. si Ono Udah, gitu Pak capek. Katanya banyak ya. banyak Pak Pikir kurang gua, segini, ya Imam begini-gini taunya banyak banget pengalamannya, suka dukanya. Tapi bagus ya. Ini bisa motivasi buat teman-teman komunitas nih. Ya, mudah-mudahan ya nggak perlu patah semangat gitu kan. betul. Kalau buat maju, keluar dari zona nyaman, bisa aja. Ya, gitu bisa. kan. Penting mah niatnya ya. Niat sama CSR-nya. CSR-nya Yoi, mantep Iya. tuh, gitu kan. Baik, itu si Imam support acara klub ini. Iya Pak, katanya. Bayar berapa? Enggak Pak, apa operasional lah. Itu yang gue denger tuh. Iya. Nah, ya buat media promo, channelingnya kan bagus juga ya. Takutnya dari teman komunitas ngeliat, wah ini kok proper banget gitu. Apa namanya, nyiapin alat-alatnya, Iya. untuk hasilnya kan udah oke banget gitu. Sengaja kok, biar gratis. Ini Yoi. IG-nya di sini Pak. Di bawah. IG ini. Wah, editor bingung tuh. Ini IG Rensiko yang ini HSR. Ya udah, terima kasih Bro Sis udah menyaksikan dengan Bro Imam nih yang dari sekecil menjadi besar seperti ini gitu kan dengan sedikit pengalamannya mungkin bisa membantu menginspirasi Bro and Sis untuk melangkah bagaimana ke depannya. Oke, thank you banget sudah nonton Singerti seputar informasi bersama. Kalau mau ada bintang tamu, Oh iya, kalau bintang tamu biasa. Kalau mau datangkan bintang tamu ngasih masukan, kritik saran, komen aja di kolom komentar, ramein mau ngundang siapa gitu kan. Silakan aja. Yang penting dia bergelut dalam bidang komunitas gitu. Heri Abot Pak. Abot belum lagi sibuk deh. Sibuk nyari jodoh. Aduh. Oke, Bro Sis, sampai ketemu kembali dalam program Emang Singerti. Pak Iis. Apa sih? Ya, nggak menutupin ini, gue tutup. Cocokin aja, lu gue kandangin lagi nih. Ya, thank you. Kita ketemu kembali dalam program Singerti berikutnya dengan narsum-narsum yang akan kita undang. Thank you. Salam satu hati. Tet, 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 gitu, Pak.